Bilangan 3 ayat 1 sampai 51, saya bacakan sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eleazar, dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun, ayah mereka, masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel, haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati." Tuhan berfirman kepada Musa, "Sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku, sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan." Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, "Catatlah Bani Lewi menurut puak-puak dan kaum-kaum mereka, semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas harus kau catat." Lalu Musa mencatat mereka sesuai dengan titah Tuhan, seperti yang diperintahkan kepadanya. Inilah anak-anak Lewi dengan nama mereka: Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson dan kaum-kaum mereka: Libni dan Simei. Anak-anak Kehat dan kaum-kaum mereka ialah Amram, Yizar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari dan kaum-kaum mereka ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum orang Lewi yang ada dalam puak-puak mereka. Puak Gerson terdiri dari kaum Libni dan kaum Simei. Itulah kaum Gerson. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 7.500 orang. Kaum-kaum Gerson ini berkemah di belakang kemah suci di sebelah barat. Pemimpin puak Gerson ialah Eliasaf bin Lael.
Yang harus dipelihara oleh Bani Gerson dalam kemah pertemuan ialah kemah suci dan kemah dengan tudungnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar pelataran dan tirai pintu pelataran yang ada sekeliling kemah suci dan mezbah dan talinya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Puak Kehat terdiri dari kaum Amran, kaum Yizhar, kaum Hebron, dan kaum Uziel. Itulah kaum-kaum Kehat. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 8.600 orang, yakni mereka yang memelihara barang-barang kudus. Kaum-kaum Bani Kehat ini berkemah pada sisi kemah suci sebelah selatan. Pemimpin Puak Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elifan bin Uziel. Yang harus dipelihara mereka ialah tabut, meja, kandil, mesbah-mesbah, perkakas tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah, juga tirai, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Adapun pemimpin tertinggi orang Lewi ialah Eleazar, anak Imam Harun, yang mengawasi mereka yang memelihara barang-barang kudus. Puak Merari terdiri dari kaum Mahli dan kaum Musi. Itulah kaum-kaum Merari. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 6.200 orang. Pemimpin Puak Merari dan kaum-kaumnya ialah Zuriel bin Abihail. Mereka berkemah pada sisi kemah suci sebelah utara. Yang ditugaskan kepada Bani Merari untuk dipelihara ialah papan kemah suci, kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alasnya, segala perabotannya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Juga tiang pelataran sekelilingnya, alas, patok, dan talinya. Yang berkemah di depan kemah suci di sebelah timur, di depan kemah pertemuan ialah Musa dan Harun, serta anak-anaknya yang mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus bagi orang Israel. Tetapi orang awam yang mendekat haruslah dihukum mati. Jumlah orang Lewi yang sesuai dengan titah Tuhan dicatat oleh Musa dan Harun menurut kaum-kaum mereka, yakni semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas ada 22.000 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, catatlah semua anak sulung laki-laki Israel yang berumur 1 bulan ke atas, lalu hitunglah jumlah mereka, dan ambillah orang-orang Lewi bagiku. Akulah Tuhan sebagai ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan orang Lewi ganti semua anak sulung di antara hewan orang Israel. Maka Musa mencatat semua anak sulung yang ada pada orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Semua anak sulung laki-laki yang dicatat namanya dalam pencatatan itu, yakni yang berumur 1 bulan ke atas, ada 22.273 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan orang Lewi ganti hewan mereka, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Akulah Tuhan. Sebagai uang tebusan untuk ke-273 anak sulung Israel yang melebihi jumlah orang Lewi itu, haruslah engkau mengambil 5 shikal seorang. Engkau harus mengambilnya menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gera beratnya. Berikanlah perak itu kepada Harun dan anak-anaknya sebagai uang tebusan untuk orang-orang yang kelebihan itu. Lalu Musa mengambil uang tebusan untuk orang-orang yang melebihi jumlah mereka yang ditebus oleh orang Lewi itu. Daripada anak-anak sulung Israel diambilnya perak itu 1.365 shikal ditimbang menurut shikal kudus. Maka Musa memberikan uang tebusan itu kepada Harun dan anak-anaknya sesuai dengan titah Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Silakan Ibu Erlia. Ya. Ibrani pasal yang kelima. Ya, mic-nya ketutup lagi. Oke, saya akan membacakan Ibrani pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Yang menanti-nantikan Tuhan dengan kesungguhan hati. Gimana videonya? Saudaraku, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dan dipenuhi Roh Kudus, artinya kita menjadi imam. Ya, ini kita menjadi imam. Dan para imam ini dulu sudah dijelaskan ya, bertugas ya, berdiri di antara manusia dengan Tuhan, menjadi intercessor, menjadi pendoa syafaat. Anda berdoa bagi komunitasmu, bagi keluargamu, bagi orang-orang di sekelilingmu, ya, bagi bangsa, negara, ya, kepada Tuhan. Itulah tugas para imam. Nah, kemudian para imam ini diajari ya untuk memberikan korban bakaran, ya,
Korban bakaran yaitu hidupnya, ya. Kalau dalam perjanjian baru berarti hidup kita sendiri yang dikorbankan. Korban bakaran menjadi korban mesbahnya adalah dunia nyata ini, kehidupan, tempat pekerjaanmu, keluargamu, komunitasmu. Mesbahnya adalah kita, yang adalah kehidupan kita. Ya, yang dikorbankan adalah daging, ego, harga diri. Kemudian yang menjadi imamnya kita, ya. Itulah menjadi imamnya, korban bakarannya, mesbahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para imam ini bertugas, ya, dituntut hidupnya setiap hari, ya. Setiap hari hidupnya harus kudus, hidupnya harus di dalam kebenaran, kesalehan, supaya doanya dengar, ya. Dan bahkan bukan cuma doanya dengar, Anda ngomong saja itu merupakan satu doa, ucapan itu, ya. Jangankan dia sampai berdoa panjang-panjang, ngomong saja itu bukan doa. Itulah kehidupan para imam yang sudah dikuduskan, yang sudah dibenarkan. Kalau hidup kita menjadi hidupnya selalu melekat kepada kebenaran Tuhan Yesus Kristus, Anda ngomong saja itu suatu doa, ya. Dan ngomong itu bisa jadi, saudara, karena Anda hidupnya benar. Tapi kalau Anda hidupnya nggak benar, maka ya mau cengang-cengking pun sampai puasa muntah darah, ya nggak akan terjadi, ya. Aduh, kehidupan yang saleh, kehidupan yang benar, ya. Kehidupan saleh itu bukan kamu pergi ibadah gereja, bukan, ya, tapi bagaimana ibadahmu setiap hari, sedekahmu, bagaimana kamu bisa mengampuni, kamu bisa saling mengasihi, kamu bisa saling mengutamakan satu dengan yang lain, sangkal diri pikul salib. Maka itulah yang menjadi kekuatan para imam, ya. Bukan yang waras ngalahi, bukan masalah waras ngalahi. Kamu kalau belajar mengalah, kalau kamu belajar sangkal diri pikul salib, jangan senggol bacok, jangan mutungan, maka saudara, yang muncul adalah kuasa dari surga. Tapi kalau kamu yang tampilkan dalam hidupmu adalah dendam, mutung, ya, ngambek gitu, ya, senggol bacok, maka yang kamu tampilkan adalah kerajaanmu sendiri. Tapi ketika kamu menampilkan kerendahan hati, kesabaran, mengalah, ya, sangkal diri pikul salib, maka yang kamu tampilkan, ya, adalah kerajaan surga yang kamu bawa. Dan ketika kerajaan surga itu selalu ada dalam hidupmu, maka tiap hari, saudara, ada mujizat. Tiap hari perkataanmu menjadi berkat. Itu rahasianya para nabi, para imam, saudara, ya. Sehingga ketika mereka ngomong itu benar-benar penuh dengan urapan, dengan kuasa. Itu rahasianya di sana. Ketika kita terbiasa mengosongkan diri, sama seperti Yesus, kita sangkal diri pikul salib, ya, kita salibkan ego kita. Kalau kita sudah biasa hidup seperti itu, maka ada kuasa keluar, pengurapan yang keluar. Nah, maka para imam ini akan mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan. Mantap, saudara, semua persembahan korbannya langsung direct surga. Nah, itu kan kita mau, kan, ya kan? Ketika hidupmu ada kesalehan, hidupmu ada pengorbanan, hidupmu selalu sangkal diri pikul salib, ya, menjadi korban bakaran dan jadi mesbah kehidupanmu, maka tiap hari kamu akan melihat surga dalam hidupmu, saudara. Sekinah glory itu, awan kemuliaan itu turun bersama denganmu. Nah, saya merasakan sendiri ketika saya senggol bacok, ya, mutungan, sama ketika sekarang saya banyak bukan mengalah, ya, bukan masalah mengalah, tetapi belajar meresponi dengan benar, ya. Salah satunya adalah dengan kita membalas. Salah satunya adalah dengan kita tetap bersikap positif dalam semua hal-hal negatif, ya, tuduhan-tuduhan negatif, fitnahan, gunjingan, tetap kita bisa positif, ya. Itu rasanya beda sekali. Setiap kali saya mengalami hal-hal yang tidak baik, itu pasti jangan ada sesuatu, ada urapan yang akan mengalir. Tapi kalau respon saya salah, ya nggak terjadi apa-apa. Ngulangin lagi, iya.
Tapi kalau respon saya benar, selalu ada mujizat, selalu nanti ada kuasa yang bersama dengan saya. Saudara. Beneran ya, makanya kita kalau doa mah kita jangan, ya semua yang kita doakan mah jadi ya, yang kita imani setiap hari itu jadi. Ya karena ada korban yang benar, mesbah yang benar, korban yang benar, imam yang benar, maka korban itu harum baunya di hadapan Tuhan, dan surga turun, kemuliaan dari Tuhan Shekinah Glory meliputi kehidupan kita, ya sehingga itu tadi ya, karena ada Shekinah Glory maka setiap perkataan kita akan terjadi seperti doa. Nah kalau Anda mau minta ya seakan-akan minta kemuliaan Tuhan turun dengan puasa, dengan lain-lainnya, kita percuma saudara. Karena kemuliaan Tuhan itu turun ya saat Salomo menyembelih korbannya dan seluruh orang Israel itu kemudian mempersembahkan korban itu kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, Shekinah Glory turun, kemuliaan Tuhan turun saudara. Menawi hidupmu enggak, ini beneran Anda banyak pikir ini bahasa basi, cuma disuruh supaya bikin baik. Bukan, kamu coba lakukan, jangan main-main dengan kemuliaan Tuhan itu. Kamu jadi imam yang benar, mengorbankan korban yang benar di mesbah kehidupanmu, itu benar-benar nanti Shekinah Glory itu turun dalam hidupmu. Beda saudara. Kamu jalan itu penuh urapan saudara ya. Waduh, setan orang doyan ya, demi orang dulit saudara, itu beneran saudara, nggak bisa. Kamu nggak ada kuasa-kuasa kegelapan, orang fitnah aja bisa mental semua kok. Orang ngutukin kamu itu hanya mental saudara. Saya ngalamin, coba berapa banyak kutukan orang itu yang mental semua. Kamu ngutukin saya, jadi sama kamu saudara. Kamu memberkati saya, jadi sama kamu. Itu beneran ya, kan sudah saya buktikan. Siapa saja yang ngutukin saya, balik saudara. Jadi kitanya tidak usah bereaksi ketika ada orang memfitnah, menghina. Kitanya nggak usah bereaksi, biarkan Tuhan, biarkan sorga yang membela kita. Karena ada Shekinah Glory dalam hidupmu. Nah ketika kamu tidak bereaksi negatif, kamu tetap positif di dalam segala perlakuan yang tidak baik dalam hidupmu, maka turun kemuliaan dalam hidupmu. Apapun yang orang ucapkan kepadamu akan balik ke dia, saudara. Ya, apapun, mau yang baik, mau yang jelek, ya akan balik. Jangan main-main, saudara, dengan yang namanya Shekinah Glory dari surga ketika kamu mempersembahkan korban yang benar di mesbah kehidupanmu. Jangan main-main. Semua pergumulan hidupmu itu didengar oleh surga. Kamu punya akses frekuensi yang selalu nyambung dengan surga. Syaratnya itu sangkal diri, pikul salib, korban bakaran di mesbah kehidupanmu, kehidupan sebagai seorang imam yang benar. Syaratnya itu saudara. Itu beneran ya, saya nggak main-main ya. Jangan bilang ini retorika, kamu coba praktikkan saudara. Kalau kamu lagi difitnah, kamu jangan balas, diam saja. Haleluya, puji Tuhan. Ada memperkunjungan kamu yang tidak baik, orang salah paham sama kamu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan ampuni kamu. Itu saja saudara. Coba deh kamu jangan percaya. Urapan itu dikumpulkan sampai tuh Shekinah Glory turun dalam hidupmu. Nggak ada ya, segala yang jahat itu bisa terjadi dalam hidupmu. Mental saudara. Coba kalau dengarkan firman Tuhan itu dipraktekkan. Coba saudara, jangan cuma beretorika. Makanya kamu hidupnya selalu kalah karena kamu beretorika, karena kamu tidak berkemenangan, ya karena kamu nggak melakukan, sehingga kamu nggak berkemenangan. Kapan kamu menang kalau kamu nggak pernah latihan? Sangkal diri, pikul salib, ya jangan mutungan. Selalu hati positif, selalu respon yang baik, yang positif. Nah, coba tiap hari, latih terus setiap hari, dilatih terus sampai refleks, sampai kalau ada fitnah, oh haleluya, aku cuma bilang begitu.
Ya orang berapa kali nyampaikan saya ini di fitnah nih ya. Oh ini Pak ada yang apa namanya materinya saya dipublikasi dengan umum ya sama dia ya. Saya bilang oh haleluya, apa-apa. Ya kan, artinya kita nggak tahu itu urusan dia dengan Tuhan. Segala sesuatu itu urusannya dia dengan Tuhan, bukan dengan kita. Karena ketika kamu menjadi imam yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, kamu tidak usah berperang. Itu milik peperangan itu biar Tuhan yang lakukan buat kamu. Tugas kita menjadi pendoa, menjadi perantara antara manusia dengan surga. Berdoa bagi orang-orang yang memusuhi, mencelakakanmu. Itulah tugas para imam, bukan perang. Jangan jadi laskar, apalagi laskar patrun gitu ya. Itu urusannya Tuhan. Wah nggak marah Pak, karena kita dikerjain tuh. Oh jangan main-main saudara. Kalau kamu imam yang benar di hadapan Tuhan, kamu seorang imam yang benar di hadapan Tuhan, berkenan kamu itu mendapat favor Tuhan, pembalasan Tuhan itu lebih mengerikan daripada yang pernah kamu pikirkan. Ya, tugasmu hanya meresponi dengan positif sesuai apa yang Tuhan ajarkan. Ya, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ya, menabur api di atas kepalanya. Gitu, wah kamu nggak mau nyoba sih. Coba dong, jangan cuman teori doang, coba. Kalau kamu saya udah nyoba, saya ngomong udah nyoba. Kamu nanti hidupnya berkemenangan, hidup enak sekali. Ya, suamimu bingung, mau ngajak berantem, nggak bisa. Istrimu bingung mau diajak berantem, istri bingung dia berantem sama suaminya. Tenang aja, kenapa bisa ada berantem saudara? Dua-duanya edan. Satu edan, satunya nggak edan, yang nggak bakal berantem. Ya kan? Diajak berantem, diam aja, dilihat ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ketika ada yang gelas jatuh, jangan begitu. Kalau gelas jatuh ya kayak senyum. Ketika ada air tumpah, ketika ada masakan gosong, nggak usah marah-marah. Sepele ya, coba respon dalam hidup itu dengan positif segala sesuatunya. Sebagai kamu jengkel, aduh, jadi kita bersihin panci gosong, aduh, kita jadi mesin bersihin. Banyak hal ya yang kamu bisa respon dengan positif. Adalah kuncinya dengan ketika kamu menyangkal diri, pikul salib egomu, kamu katakan semuanya. Harga dirimu segala macam ya. Oh ini harga diri Pak, prinsip Pak. Silakan sama Tuhan. Saya sudah lunas dibayar. Sorry ya, kita sudah lunas. Bilang saudara, lakukan. Kamu nggak dilakukan sih, bandel, ngeyel. Akhirnya kamu hidupnya tidak berkemenangan. Padahal sudah di depan mata saya contohkan. Kamu pikir saya lagi ngapain? Saya lagi mau contoh kepada kalian. Dipercontohkan tiap hari wayang itu tontonkan kepada kalian kan di medsos ini kan. Lakukan sekarang praktek, jadilah imam, lakukan tugasmu sebagai imam yang benar supaya Shekinah Glory turun atas hidupmu. Nanti kamu enak sekali. Hidup itu berasa di surga, yaitu kan ada Shekinah Glory ya kan, di mana kemuliaan Tuhan kan surga, dan kamu sudah di surga. Jangan percaya, praktek ya. Tuhan Yesus memberkati.